Visi dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam program yang mengulas, membahas berbagai hal dari musik hingga komunitas yang pastinya penuh dengan wawasan yang sangat berguna buat kita semua. Apalagi kalau bukan bisik, bincang seputar musik dan komunitas yang hanya di Tirta Televisi. Dan dalam kesempatan kali ini, pemirsa Tirta Televisi, kita bakal mengangkat satu tema yang memang kalau misalnya pemirsa Tirta TV belum tahu nih bagaimana sih pentingnya edisi kali ini yang kita angkat dalam program Bisik, karena memang kalau misalnya kita lihat Bisik itu sekedar musik dan komunitas. Namun di balik ini, di edisi spesial kali ini ada satu hal yang lebih spesial lagi yang berhubungan dengan Tirta Media pastinya. Dan dalam edisi kali ini Bisik edisi spesial mengangkat tema In Memoriam of Profesor Dr. Samuel Tirta Miharja, di mana beliau adalah founder dari Tirta Media, televisi dan radio yang hingga saat ini bisa tetap mengudara dan bisa tetap dinikmati oleh pemirsa Tirta Televisi maupun pendengar Tirta Radio. Dan untuk kesempatan kali ini di studio Tirta Televisi telah kedatangan tamu istimewa yang dimana beliau-beliau ini, para tamu undangan istimewa ini adalah yang saat ini memimpin, menjalankan Tirta Media hingga saat ini. So, sekarang kita sambut aja ya para tamu istimewa kita. Ada Ibu Juli. Apa kabar Ibu Juli? Baik. Selamat datang di studio Tirta Televisi. Iya, terima kasih. Dan selanjutnya ada Pak Markus. Ya, halo Sobat Tirta semua. Beliau adalah CEO dari Tirta Media, dan tadi Ibu Juli belum saya perkenalkan nih. Beliau adalah istri dari almarhum Profesor Samuel Tirta Miharja. Dan selanjutnya ada Ibu Evelyn. Halo, apa kabar Ibu Evelyn? Baik, apa kabar? Sehat selalu hari ini ya? Sehat. Dan Ibu Evelyn ini adalah istri dari Bapak Markus Tirta Miharja selaku CEO dari Tirta Media. Dan yang terakhir ada Matthew Tirta. Halo. Apa kabar Matthew? Baik. Baik ya. Pokoknya semuanya sehat-sehat selalu di hari ini, dan terima kasih kedatangannya semua dalam sama-sama. episode In Memoriam of Profesor Dr. Samuel Tirta Miharja. Tadi mungkin ada kelupaan dikit, Ibu Juli juga pengisi acara Oh Binter. iya, Ibu Juli juga salah satu pengisi acara Binter ya. Dan Christ to the World. Christ to the World. Iya, CTTW. Oke. Dan sekarang nggak usah berlama-lama lagi ya, sobat pendengar semua. Kita langsung aja nih. Jadi ada beberapa pertanyaan ini perihal ya tema yang kita angkat di siang hari ini dalam program Bisik. Ya, jadi yang berhubungan dengan Pak Profesor sendiri almarhum. Untuk Ibu Juli, bagaimana sih sosok kegigihan seorang almarhum Profesor Samuel dalam awal mula membangun Tirta Media, radio dan televisi? Iya, beliau orangnya sangat tekun ya. Sangat tekun. Dan memang gigih di dalam mendirikan Tirta Media ini. Dia selalu duduk kalau di rumah di depan mejanya itu selalu dimonitor setiap kali Tirta TV lagi siaran dan sebagainya, dan selalu tekun saya lihat. Oh iya, saya juga. Kalau nggak salah dulu saya juga sempat dengar ya, kalau misalnya memang kondisinya televisinya mungkin pada saat awal-awal itu masih banyak trial and errornya ya. Ya, Maksudnya betul. kita harus mengakui itu. Cuman yang saya pernah tahu, begitu TV nggak nyala nih, yang truk yang mati, beliau pasti telepon Iya. ke salah satu staff. Ayo tolong TV-nya mati ya. Iya. Jadi beliau selalu memantau ya, Ah, memantau iya. dengan rajin gitu setiap kali. Jadi sambil kerja kadang-kadang saya lihat dia nyalain satu tab Tirta TV, satu tab Tirta Radio gitu. Jadi Dan bisa sambil didengar monitoring gitu. tetap. Iya, monitoring gitu sambil kerja lain Jadi gitu kalau bisa. down dia tahu ya. Iya, langsung. Dan pergerakan dari almarhum Profesor sendiri dalam hal untuk membentuk Tirta Media ini, itu rentan waktu yang berapa lama persiapannya untuk Yuli?
Mungkin dari zaman beliau masih di bidang lain kah sudah dipersiapkan? Sebetulnya sejak beliau pensiun ya saya rasa. Oh, sejak Jadi benar-benar 3 tahun itu beliau berhasil mendirikan Tirta TV dan Tirta Radio itu. dengan rentan waktu yang 3 tahun. Iya, benar-benar 3 tahun beliau bekerja keras. Wow, untuk mendirikan media dengan rentan Iya, waktu yang 3 sebab tahun. sebelumnya kan sibuk di Yayasan Yaski itu kan Yaski, sebagai iya. pimpinan di Iya. sana. Jadi sesudah beliau pensiun saja jadi baru dibuka, dibangun gitu, dijalankan. Dan mungkin Ibu Juli juga mungkin bisa sedikit berbagi untuk pemirsa Tirta TV semua. Mungkin visi dan misi dari Pak Profesor sendiri untuk mendirikan media ini ke depannya, maksudnya untuk visi misinya apa? Untuk sampean-sampeannya. Iya, selalu beliau memikirkan untuk kepentingan media ya, kepentingan orang yang mau mendengarkannya. Dan beliau itu kan memang seorang motivator. Betul. Jadi beliau selalu mengharapkan ada kemajuan untuk masyarakat umumnya gitu ya, yang mau maju, mau mendengarkan apa yang beliau kan sebagai Iya, betul. pendidik juga, Iya. jadi beliau sampaikan semua itu. Ya kan dosen juga di Trisakti. Iya, berbagi ilmu Mau juga. menginspirasi lah. Ya, Inspirasi banyak juga, orang ya. Iya. Dan berarti di balik kesibukannya beliau sebagai seorang pendidik, sebagai pimpinan, beliau juga memikirkan untuk ke depan publik istilahnya dengan Iya, berbagi ilmu, memotivasi Iya. istilahnya ya. Sebab itu beliau menulis buku. Jadi di dalam bukunya Oh, iya. itu kalau kita baca ya, banyak yang dia sampaikan apa yang dia miliki, maksudnya kepandaian atau apapun yang dia miliki, dia pengetahuannya dia itu Mau dibagi gitu supaya Dicurahkan dalam buku. Cuman memang kalau saya simpulkan berurutan nih, berarti memang maksudnya beliau dalam penyampaian dari sisi, karena memang profesor itu kan seorang motivator, Iya, pendidik juga. Bagaimana caranya biar suaranya ini bisa sampai ke masyarakat banyak, didirikanlah media. Iya, karena kalau buku kan zaman sekarang juga nggak semua orang mau Iya, baca buku, iya, iya, gitu apalagi kan. baca ya. Udah. Perubahan zaman lah. Iya, Betul, betul. yang generasi Matthew kayaknya agak susah baca buku. Benar, benar. makanya sampai beliau meninggalkan kita, beliau masih tetap aktif dalam program acara, salah satunya Inspirasi 5 Menit itu. Iya. Ya, Iya, nah dulu di situ hari juga beliau Rabu ya. memotivasi dan memberi banyak pelajaran di situ. Iya sih, makanya kalau misalnya kita simpulkan, kita tarik ke belakang, kenapa media ini berdiri, memang visi dan misinya memang sangat sosial sekali. Sosial, Sosok iya. almarhum Pak Samuel Untuk ini. menginspirasi orang supaya meningkatkan kualitas hidupnya juga Iya, gitu betul, betul, sebenarnya. betul, betul. Karena kalau misalnya dengan hanya pidato di satu ruang lingkup kan itu terbatas. Iya, mungkin Iya, isinya 100-200 orang gitu ya. Kalau ini kan bisa menjangkau Lebih luas seluruh lagi. dunia malah Iya, gitu. apalagi dengan streaming. Nah, ini Iya, keuntungannya streaming ya. Streaming ini nggak ada batasan ruang dan waktu istilahnya. Iya. Selama jangkauan masih ada, selama Ada internet lah ya, Iya, sekarang satelit. ini masuk. Iya kan, bisa diterima langsung. programnya. Apalagi dengan program Inspirasi 5 Menit yang saat ini memang masih ada ya, Bu Juli ya. Jadi memang sejak muda beliau itu mempunyai hati ya begitu kepada, memang mau membagikan. Beliau kan sejak muda juga menjadi asisten di Trisakti. Kayak gitu. asisten Oke, dosen. Jadi iya. memang sudah mau mengajar sejak muda juga, sudah mau memberikan ilmunya, dan terus sampai beliau mencapai gelar guru besar. Guru besar. gitu. Iya, iya. Jadi saya nangkepnya juga kalau almarhum Prof. Sam ini kalau muridnya berhasil dia sangat senang juga dan bangga gitu. Oh ya, kalau nggak salah juga pernah ada salah satu mahasiswanya, anak didiknya yang menjadi staf di Tirta Media ini ya. Iya.
Iya ya, dulu saya pernah kenal tuh. Iya, makanya memang kalau kita bisa tarik kesimpulan juga sobat pemirsa Tirta Televisi, memang sosok almarhum Profesor Samuel ini mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Sebelum beliau meninggalkan kita semua, beliau juga sudah banyak berkarya juga ya, Bu Juli ya. Iya, ada lebih dari 30 buku yang karang ya, yang ditulis ya. 30. Iya. 30. 30. Juga ada buku pelajaran juga, ada inspirasi. Dan maksudnya buku itu saya belum begitu pahami, mungkin saya coba mengulas sedikit ya Ibu Julia. Karena beliau ini kan adalah salah satu dosen di Universitas Trisakti, jurusannya elektro. Iya. Namun di balik itu beliau juga Bisa seorang menulis ya. Betul. Iya. Oke, makanya Setiap pagi Itu ada artistiknya ya. iya, elektro, menulis terus motivator. Iya. Karena kan orang kalau misalnya orang mempunyai keinginan untuk menulis itu mempunyai keinginan yang luar biasa. Maksudnya dari kemauan dia untuk menulis aja itu udah sangat Iya, biasa. emang ada passionnya gitu. Betul. Harus ada passion yang khusus buat melampiaskan apa yang mau disampaikan Iya. dengan tulisan. Betul. Makanya saya bilang udah sejak muda itu dalam hatinya memang sudah mempunyai jiwa Sosial Yang saya lihat tuh, jadi kalau orang liburan santai, dia malah kesempatan buat nulis buku tuh kalau vacation. Iya. Oke, mulai seperti itu ya. Iya. Iya, jadi tetap sibuk aja. Bukannya vacation aja, kalau lagi tugas ke luar negeri kan ada waktu, misalnya entah di pesawat, entah di masih nunggu di hotel sebelum ada meeting atau apa, beliau menulis tuh, menulis bukunya selagi ada waktu itu. Oke. Namun di balik itu biasanya yang saya tahu nih, kalau misalnya penulis itu kan cenderung pendiam. Iya. Nah, sosok almarhum Pak Prof sendiri menurut Bu Juli merupakan sosok yang bagaimana nih? Sebetulnya beliau pendiam juga, tetapi lama-lama saya lihat jadi sanguin gitu. Apa terkenal sama Bu Juli? Jadi, tapi beliau sering humor juga, sering tertawa atau Iya. gitu. Senyum, selalu senyum, orang kenal dia dengan senyumnya. Kalau secara pribadi sih ya, saya sempat bertemu almarhum Pak Prof itu beberapa kali walaupun nggak intens. Jadi kalau menurut penilaian saya pribadi, beliau itu adalah sosok yang murah senyum and friendly. Iya. Beliau mau berteman dengan siapa Siapa saja saja. gampang ya. Iya. Betul. Dan mau kenal. Iya. Istilahnya. Jadi nggak terpaut orang yang sudah lama kenal atau orang yang baru Iya. kenal. Sama Betul. beliau. Nah, itu dia. Ya, sejak yang TV ini saja selama 3 tahun, beliau berantakan. Kalau kita lihat ya, setiap kali kan di foto Iya, banyak betul, sekali. betul. Beliau banyak sekali kenalan. Ada dokter, ada apa. Iya, relasinya Macam-macam bisnis gitu. Macam-macam. Oke, dan itu membuktikan bahwa memang almarhum Profesor Samuel ini memang walaupun dia penulis, itu di balik elektro ya. Kalau elektro memang sudah tugas beliau. Seorang penulis ini berarti bukan hanya dia yang pendiam, ternyata di balik penulis mempunyai relasi yang luas. Iya. Dan itu Makanya terbukti udah pada saat jadi sanguin. Soalnya pembicara juga, ya. Oh, iya. Pembicara harus sanguin. Pembicara juga, iya, Public betul. speaker gitu ya kan di depan. Oke. Dan ini juga karakter dari almarhum Pak Sem ini juga memang dirasakan dari pendengar Tirta Radio. Khususnya kalau saya boleh sebutkan, ada salah satu pendengar dari Tirta Radio yang memang setia hingga saat ini, yang masih mendengarkan Tirta Radio juga, itu ada Uda Anto Caniago. Oh iya. Iya, kemarin Itu sempat makanannya. Top. kemarin pada saat ulang tahun ketiga kalau nggak salah itu, Uda Anto sempat memang kalau nggak salah mau dikasih buku sama almarhum Profesor Samuel. Oh ya dikasih akhirnya. Iya. Yang buku masakan Betul, Padang ya kan? itu. Iya, spesial. makanya itu terima kasih banget maksudnya dari Oh, iya. salah satu pendengar itu dari Uda Anto. Dan beliau juga kaget sosok profesor, guru besar mau
sampai ke tempat udah Anto gitu. Iya, Makanya itu yang kita bahkan lihat ya. bagaimana memang almarhum Profesor Samuel ini mau memang menyampaikan hal-hal yang memang bisa memotivasi itu sampai ke kalangan-kalangan yang mungkin mereka kaget. Gitu. Iya, betul. Ya. Pokoknya dari kalangan atas maupun tengah bawah beliau Nggak ada selalu batasan. mencapai. Iya. Mencapai. Dan semua dianggap itu sama profesor ya, jadi nggak ada batasan. Oh si A dari tingkat stratanya apa Nggak. Iya, betul. Itu yang hebat dari sosok Profesor Samuel. Makanya ya kita juga Tirta Media tidak ada batasan. Nah, Kita itu semua. dia. Bapak CEO ya bisa. Oke, dan selanjutnya kalau misalnya boleh nih kita berbagi informasi juga untuk pemirsa Tisla Televisi. Ibu Juli kalau misal boleh tahu apa aja sih karya-karya dari almarhum Pak Prof yang sampai saat ini sudah dibuat oleh Pak Prof sendiri? Karya, Mungkin salah satunya buku itu ya. ya buku kan sudah lebih dari 30. Cuma saya nggak mencatat ya. Pokoknya ada buku pelajar bisa dibagikan ke mahasiswa juga, bisa juga selain buku inspirasi beliau yang selalu memotivasi, memberi motivasi. Juga ada buku beliau yang judulnya Yaski's Way, berarti Yaski's dulu. Way? Jadi berarti waktu beliau memimpin Iya, di situ, iya, beliau iya. memberikan menulis. Menulis juga buku tentang Iya. Yaski ya. Oke. Jadi ya banyak sekali buku macam-macam begitu. Oke, mungkin juga siaran juga ya beliau juga. Ya siaran ya itu yang paling digemari inspirasi, Inspirasi 5 lima menit. Iya. Ya, ya selain ada juga beliau memberi apa lagi itu melalui siaran radio juga. Oh iya, radio juga ya. Radio dan TV juga. Iya, betul. Jadi intinya yang memang dipusatkan oleh almarhum Profesor Samuel adalah yang paling penting itu adalah motivasi ya. Iya. Karena motivasi itu penting pada saat orang down. Iya. Kalau misal tidak ada yang membangkitkan lagi, orang itu kan selamanya down. Iya, sebetulnya banyak yang memberi kesaksian ya, ada ditulis di bukunya. Oh iya. Iya, mengenai Dan kesaksian setelah kesaksian mendengar Prof Samuel bicara begitu. Jadi ada yang berhasil Termotivasi. jadinya, termotivasi, ada yang udah down dan sebagainya begitu. Oke. Ada cerita ya, Iya. waktu saat itu ada yang orang sudah mau bunuh diri ya. Iya. Terus dengar radio. Dengar radio Tirta. Enggak, waktu itu masih di hotline ya. Masih di hotline, iya. Ya gitu, beliau kayaknya almarhum sedang siaran inspirasi kali sepertinya ya. Iya. Iya, Kalau masalah ya inspirasi. Jadi beliau Menolong. cerita orang tersebut mendengar inspirasi yang diberikan, tiba-tiba dia tidak jadi bunuh diri, itu sangat Itu salah satu Iya. hal yang Iya. sangat membantu Iya, betul sekali ya. dan menyelamatkan sih Iya, bahasanya ya. Case yang lumayan ekstrim. Betul ya, itu salah satu case yang ekstrim sih sebenarnya. Kalau misalnya sampai memang udah mau susah atau nggak jadi. Iya. Iya. Dan ada juga yang bisnisnya udah ambruk terus putus asa, tapi terus termotivasi lagi, akhirnya jalan lagi gitu. Atau orang kan kurang mau mengejar potensial, kalau nggak Iya. ya hidup gitu-gitu aja, Iya, gitu iya. nggak mau maju lagi gitu ya. Banyak Kurang cerita-ceritanya. gitu. Kalau diinspirasi kan mungkin jadi mau coba gitu, coba untuk maju gitu. Oke, dan memang itulah salah satu kehebatan dari motivator ya. Pada saat memang penyampaiannya itu tepat, itu akan menyelamatkan sih. Bukan hanya nyawa tapi usaha. Iya. Iya kan, bisnis. Juga masa depan seorang depan, ya, gitu betul. ya bisa berubah Bahkan bangsa gitu. ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya memang kita dari per orang bisa berubah, bangsanya kan akan berubah. Secara Iya. kolektif ya, Betul. jadi bagus gitu. Perekonomiannya jadi maju. Mungkin juga kalau ada yang mendengar siaran ini dan mungkin ada yang mendapat sesuatu dari Pak Samuel. Oke, iya benar Bisa Nah, hubungi di kita. sini Iya. ya. Bisa memberikan kesaksian, kita langsung wawancara nih. Iya. Nanti bareng sama Bu Juli juga, dia langsung dengar, ya kan?
Oke. Boleh yang pendengar-pendengar. Iya, benar. Jadi kalau misalnya memang benar-benar banyak sih kayaknya. Yang emang tahu dari lama juga kan banyak. Banyak ya. sekali pendengar-pendengar lama kita di Tirta Radio yang memang sekarang di pemirsa-pemirsa televisi juga yang yang ikut terbawa dari zamannya almarhum Pak Sem dulu. Jadi semua yang ada di sini itu sudah lama sekali. Betul. Jadi memang mereka yang Iya. setia, Ibu Juli. Kita juga mau mengenal lebih dalam gitu ya. dengan Betul sekali. Pemirsa dan pendengar kita. Oke deh, dan sekarang kita sampai ke pertanyaan terakhir ke Ibu Juli sebelum kita masuk ke segmen berikut. Oke, Ibu Juli, mungkin ada terbesit harapan dari almarhum Profesor Samuel yang mungkin Ibu Juli sempat dengar. Harapannya apa sih untuk Tirta Media ini dengan sudah dibangunnya Tirta Media? Ya mungkin Bu Juli pernah tahu, oh harapan dari Pak almarhum Pak Prof kedepannya harusnya seperti ini. Ya, yang seingat saya ya, beliau berharap ya tentu menjangkau media ini untuk mendapat sesuatu dari hasil kerjaan Oke. media ini, dan juga beliau selalu mencurahkan semua kan apa yang sudah beliau dapat, dan beliau juga rindu supaya, sebab di dalam dekat akhir hidupnya juga ditulis di dalam bukunya, hanya ini yang beliau dapat bagikan, sharekan untuk semua penggemar, pendengar, dan followersnya itu. Jadi beliau rindu supaya mereka juga turut merasakan bagaimana kita ya sebagai manusia harus berlaku, itu Iya. bertindak. Bertindak. Intinya mungkin semua yang terbaik ya yang diharapkan Iya. dari almarhum Profesor Samuel untuk Tirta Media sendiri ke depannya. Karena kita memang sering mengharapkan kalau Tirta Media ini tetap bisa terberkati dan memberkati. Iya. Ya untuk semua. Ya, Amin. jadi Iya. semuanya itu bisa berbalik. Apa yang kita tabur itu yang Iya, kita tuai iya nantinya, betul. ya. Apa yang kita beliau mengharapkan supaya bisa dituai juga sama Betul pendengarnya sekali. dan yang mengikutnya. Dan, Iya. ya. Terima kasih banyak ya. Iya. Maksudnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Cuman ini untuk awal ya sobat pendengar semua ya. Kita bakalan sampai 1 minggu di sini, makanya jangan kemana-mana. Oke, ada narasi sedikit. Jadi almarhum Profesor Samuel Tirta Miharja dalam karya-karyanya ini selain pernah memimpin Yayasan Kristen Indonesia atau YASKI, juga Heartline FM selama kurang lebih 45 tahun ya, Ibu Juli ya. Iya. Di mana? Di Iya. Heartline. YASKI dan Heartline. Iya, kira-kira 40 ke atas. Iya, kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya sekitaran 40 tahun ke atas memimpin sebagai direktur utama. Dan 50 tahun sebagai lecturer dan mendapatkan gelar guru besar di Universitas Trisakti. Wah, itu keren banget sih. Dan telah juga menerbitkan kurang lebih sekitaran 30 buku-buku motivasi dan juga dalam bentuk siaran audiovisual yang berjudul Inspirasi 5 Menit yang hingga saat ini masih bisa pemirsa atau pendengar dari Tirta Media bisa mendengarkan atau menyaksikan di Tirta Media, Tirta Televisi, dan Tirta Radio Station. Dan berikut ini kita akan sedikit memberikan cuplikan bibliografi singkat dari almarhum Profesor Dr. Samuel Tirta Miharja. Ini dia.
lagi bersama dalam program Bisik, bincang seputar musik dan komunitas edisi spesial kali ini in memoriam of Profesor Dr. Samuel Tirta Miharja. Dan untuk kesempatan kali ini kita langsung aja ke Bapak bos saya. Kepada Pak Markus Tirta Miharja selaku anak dan pemimpin dari Tirta Media Televisi dan Radio untuk saat ini. Oke, so sekarang langsung aja pertanyaan untuk Pak Markus selaku bos saya. Jangan susah-susah. Oh, iya. Waduh. Tapi kita harus meeting, saya mau nanya poin-poinnya. Pak Markus, maaf saya mau tanya bagaimana sih sosok almarhum di mata Pak Markus selaku anak dari seorang profesor? Oh, iya ya. Saya sendiri dulu juga mengambil kuliah di jurusan yang sama. Jadi pernah juga di kelasnya Prof Sam. Ya. Oh iya. Iya, saya kan juga lulusan Elektro Trisakti. Oh, elektro. Jadi ya memang termasuk dosen favorit sih, karena saya ingatnya dulu banyak yang bimbingan skripsi akhir selalu mengantre mau ikut Pak Sam. Oh, dosen PA-nya? Iya, dosen PA-nya. Karena kebanyakan lulus semua kalau lewat Pak Sam. Di satu universitas saya dulu. Bukan dosen killer ya. Iya, bukan dosen killer. Terus juga kan ini apa, dulu kan pernah juga dari Pudek 2, pokoknya udah lama sekali juga lah di Trisakti, Pak Profesor Sam. Jadi ya semua dosen-dosennya juga ada respect lah sama Profesor Sam. Jadi kalau bimbingan dia biasanya bagus, gitu. Enak gitu. Dan berarti sosok almarhum Profesor Sam itu sendiri berarti bukan sosok yang memang, karena dosen itu kan apalagi sampai menjadi guru besar ya. Biasanya kan harus memang tegak dan ingin dipandang ya istilahnya, dan apalagi mahasiswa ngeliat waduh ada dosen, ada ini nih. Oh enggak, tapi enggak tipe yang killer atau Iya, tadi kaku bilang gitu. bukan dosen killer ya. Iya. Lebih humble. Jadi Dosen dia humble. benar care gitu ya buat murid-muridnya supaya bisa nanti ke depannya jadi orang lah gitu, sukses atau apa. Jadi Oke. waktu dari bimbingan itu kan ada skripsinya kan dilihat gitu kan, juga kan penting tuh bahannya apa, bisa dilihat juga kamu punya motivasi. Orang bikin skripsi itu kan sibuk apa semuanya gitu ya. Jadi sikapnya juga dibentuk lah gitu untuk membantu murid-muridnya kalau dari segi dosen guru besar gitu. Dan setidaknya berarti ini ya yang dari antara almarhum Prof Sam dengan Pak Markus sendiri mempunyai memang kedekatan tersendiri mungkin, karena memang Iya, menjadi mahasiswanya. Karena memang dulu kan Apa jangan-jangan kalau ujian kasih tahu aja? itu memang kalau ujian banyak yang murid-murid lain suka nanya ke saya, padahal saya juga nggak dikasih. Katanya ada bocoran nggak nih? Gitu. Ya, nggak ada lah. Tujuannya Tapi sih itu, makanya tanya tadi kedekatan ya. tapi biasanya dia kasih soal yang udah pernah dibahas di kelas. Oke. 80%. Jadi Oke. cuma 20% yang beneran harus mikir, yang pakai logikanya sendiri gitu. Oh. Gitu. Standarnya gitu biasanya. Standarnya seperti Jadi itu. kalau kita Oke, dengerin di seperti itu. kelas udah bisa 80% kan B udah. Oh. Iya. Gitu. Setidaknya nggak ngulang. Iya gitu. Dia pakai buka buku. Ya ada yang buka buku, ada yang tetap banyak kan sih buka buku, iya, open book kayaknya. Jadi intinya tuh Intinya almarhum mau mereka itu bisa lulus dengan angka yang bagus. Dengan Jadi, predikat yang iya, bagus. iya, Ya, dan iya, pengertian ya, nggak pengertian. usah dihafalin gitu loh sebenarnya. Lebih Oke. Berarti open book kan apa ada semua. dosen yang killer nggak Iya. mau. Dia open book Oh, itu kalau masih dosen baru mau. waktu itu. Dosen ya. dongkrak nilai. Jadi ya ada relationship juga lah ke muridnya. Jadi begitu ntar dia juga udah jadi direktur atau apa di mana, biasanya masih inget tuh ya sama Prof Sam gitu, bahwa dulu waktu di kuliah dia dibantu gitu sampai menjadi berhasil lulus. Oh iya. Karena elektro itu juga banyak yang susah, banyak Oh yang iya, baru oh iya, iya, kuliahnya pasti, setengah pasti. mati gitu. Makanya kemarin saya Ada yang di RCTI. Ada ya RCTI di Telkom gitu murid-muridnya dulu. Oh iya, yang untuk saat ini ya sekarang ya. Karena memang yang saya pernah berbicara juga dengan Prof pada saat beliau menjadi narasumber dalam satu program country di radio.
itu memang ternyata karena tadi Pak Markus bilang memang susah, rumit sekali kalau misal di elektro itu. Iya. Nah, saya juga sempat kaget ada mahasiswa perempuan ya ternyata. Oh, di dikit, elektro itu. dikit. Iya dikit memang. Berapa Makanya saya persen? ada perempuan ya. Dan Pak Sam juga bilang almarhum, oh ada di situ. Oh, iya. Jadi memang nggak semuanya laki-laki, ternyata perempuan juga ada yang suka elektro, yang berhubungan dengan listrik. Tapi kayaknya cuma mungkin 10%, maksimum 20 lah gitu, 20%. Oh berarti sedikit sekali ya? Iya. Satu kelas berarti minimal satu. Iya gitu, jarang gitu. Iya, ada yang saya masih kenal. Nah kalau itu berarti saya benar masuk jurusan yang sekarang ini saya lulus. Karena masih banyak perempuannya. Tadi kan dosennya yang baik, makanya saya salah jurusan. Oke, masih bersama kita nih dengan Pak Markus Tirta Miharja. Yang pertanyaan kedua, Pak. Menurut Pak Markus sendiri selaku CEO dari Tirta Media dan penerus dari almarhum Profesor Samuel, bagaimana sih perkembangan Tirta Media saat ini? Saat ini ya. Iya. Emang setelah waktu almarhum Prof pass away gitu, 1 tahun sih saya berasa agak stagnan ya, karena kita juga reorganisasi semuanya ya. Betul. Sampai tahun ini sih baru membaik ya, saya berasa, karena ini udah mulai timnya juga lebih baik. Kita benar-benar ngerangkak ya. Sempat merangkak pelan. Kemarin tuh udah ngerangkaknya udah pelan benar tuh. Iya. Udah cenderung capek, udah diam dulu, tidur dulu. Jadi kayak mencari jati diri lagi gitu Iya, loh, betul, ada betul. sedikit introspeksi lah gitu. Iya. Jadi ya dengan ini harap sih kita berkembang lebih baik lagi ya. Sekarang udah mulai bagus nih, mulai lancar, program-program juga jalan lagi gitu ya. Jadi kita mengharapkan juga dengan terbantuan Matthew. Jadi banyak Iya, yang dari juga generasi senang. muda. Juga termasuk ini. Bung Mike, Oh, iya. Bung Mike. Pak Oh, Hendrik. sekarang juga di bawah pimpinan Bung Mike buat saat ini. Semoga bisa setia. Tuh, ada pesannya loh. Tadi sempat dengar. Ya, kita setia ya. Ya dan ini sih jujur-jujuran ya Pak Markus, susah nggak sih untuk meneruskan karya-karya dari almarhum Profesor Samuel? Susah sih, karena nomor 1 tuh dulu Prof Sam kan bisa jadi presenter sendiri. Emang Nomor dia- 1 paling berasa Nah, itu. iya. Full dia yang ngelola sendiri yang Iya, bikin sulit. bisa jadi presenter, bisa ngomong di radio jadi motivator gitu. Sekarang kita kan nggak ada orang yang gitu, jadi Nggak ada. harus dibagi Iya. banyak gitu loh buat jadi itu Soalnya kan perlu dulu saya bantuan. pernah tahu Pak Markus kalau nggak salah juga sempat siaran. Iya siaran. Ya kan? Tentang ekonomi, kalau nggak salah. Enggak, waktu itu lagu 90s. Iya 90s. Tapi ada ekonominya Iya. juga ya. Itu iseng-iseng aja. Cuma itu dibutuhkan sekarang. Karena fluktuatif dari ekonomi ini kan sekarang perlu ya. Iya, iya. Orang perlu tahu, oh sekarang pergerakan ekonomi lagi naik atau turun nih. Oh iya. Iya Emang kan? itu ya Untuk passion saya investment, lebih di situ sih iya. ya, sebenarnya. Backgroundnya lebih Betul. Dan itu sangat penting. Saya rasa Ya mungkin boleh ya. Wah, saya yang ditembak. Iya dong ya. Jadi menambah warna ya kan. Jadi Boleh, boleh di- surprise-nya ini. Makanya nggak boleh tanya tadi interview listnya nggak boleh tahu. Jujur ya, setuju ya. Setuju. Setuju. Iya dong, harus seperti itu. Karena apapun langkah yang kita perbuat itu kan positif ya. Dan Iya. kemajuan dari Tirta Media Membantu juga ya buat Betul. informasi orang-orang yang mungkin lebih kurang dapat informasi Iya. ya. Sebenarnya sih tujuannya begitu. Iya, juga. karena dengan kita berbagi informasi berarti dengan orang ingin mendapatkan informasi berarti mereka akan stay tune. Iya. Iya kan? Dan untuk menarik pendengar juga ya, sobat pendengar semua yang di Tirta Radio maupun pemirsa Tirta Televisi dan sudah mendapatkan persetujuan dari Waduh. Ibu Juli. Dan bagaimana Ibu ya? Setuju aja. Tuh, setuju aja. Ya Ini kan? bukan demokrasi loh. Matthew juga setuju kan? Selaku Messi mau ikut COOM. siaran juga. Keduanya berdua. Nah iya boleh tandem tuh. Oke, dan pertanyaan terakhir untuk Pak Markus selaku CEO dari Tirta Media. Jadi Pak Markus, untuk harapan Pak Markus selaku CEO dari Tirta Media untuk kemajuan Tirta Media ke depannya ini apa harapannya?
Harapannya sih ya supaya kita bisa merangkul semua juga pendengar dan pemirsa ya. Jadi saya sih sistemnya open management. Jadi saya juga terima input apa juga yang untuk kebaikan Tirta Media supaya bisa grow terus gimana gitu ya. Jadi kita nggak cuman kita push dari top down program kita maunya ini, kita juga mau dengar respon dari publik apa Oke, sobat-sobat berarti kita juga Sobat menerima Tirta. kritik dan saran dari Iya. semua pemirsa maupun pendengar. Karena kan semua juga kehidupan media berdasarkan pendengar dan pemirsanya gitu menurut saya. Jadi Tirta Media itu nggak arogan. Enggak Enggak ya, Pak, ya? Jadi menjangkau kita seluruh kalangan. Betul. Iya. Apapun ide kreatif, saran, masukan yang membangun untuk Tirta Media, kita tetap terima. Iya, kita terima. Nanti disortir sama Bung Mike. Saya jadi harus berbaik-baik hati lah. Kita bisa berkembang segede ini kan juga berkat para Iya. Oh iya teman-teman dong, semua. pasti ya. Support Benar. semua. Iya, Berkat support semua kita bisa sampai Iya. kayak sekarang. Jadi tetap setia mendengarkan, kita juga tetap setia menemani dan menghibur Sobat Tirta Media dimanapun Anda berada. Oke, dan terima kasih untuk Pak Markus Tirta Miharja selaku CEO dari Tirta Media. Jadi ada sedikit narasi yang akan Mike berbagi untuk Sobat pemirsa Tirta Televisi. Jadi selain Tirta Media, almarhum Profesor Samuel Tirta Miharja juga membuat yayasan sosial yang bernama Yayasan Jalur Kasih Indonesia. Ya, betul. Ya, atau yang disingkat YAKASIHI, yang telah banyak membantu korban bencana alam, kalau nggak salah kemarin banjir ini sekitar. Iya, juga Ya. ada di Tangerang Iya, ya, di Tangerang. benar. Kita sempat dari tim dari Tirta Media sempat membantu juga untuk korban banjir yang beberapa tahun lalu sempat terjadi di Tangerang. Oke, dan juga lansia. iya, melukis lansia nanti itu yang pasti. Itu akan pasti, dan itu merupakan satu ungkapan yang luar biasa sekali yang saya juga rasakan sih. Ada Oke. juga kita program peningkatan sosial di Kalimantan waktu itu. Iya, UMKM ya kalau nggak salah. UMKM. Iya, untuk Kerjasama UMKM. dengan Kesindo itu. Betul, itu yang kerjasama dengan Kesindo, kita membantu banyak sekali perekonomian di daerah-daerah ya. Iya, Yang daerah manusia. itu di Kalimantan yang Iya, banyak. betul. Ya. Ya, itu nanti kita juga mungkin kita akan mengulas kembali. Jadi setelah program Bisik ini mungkin kita akan menaikkan kembali program-program yang telah dilakukan oleh Tirta Media dari zaman dulu ya. Kita akan flashback. Oh, Nanti ya, akan bagus. kita naikkan kembali di Tirta Televisi dan Tirta Mungkin Radio. juga ada yang pendengar baru atau pemirsa baru, Betul. jadi bisa lihat yang Iya, kegiatan-kegiatannya jadi kita. apa sih ya? Karena kita juga mempunyai yayasan itu, Yayasan Jalur Kasih Indonesia. Ya memang juga yang terakhir kita juga dengan bangga, kita juga dengan kerendahan hati ikut berbagi kasih dalam merayakan selebrasi Tirta Media yang kelima ya Pak ya. Iya, kelima kemarin Ya, Desember, di 19 Desember. bersama lansia di Panti Jompo Usia Mas Rumah Pemulihan Kasih Anugerah yang memang itu juga dilaksanakan oleh Yayasan YAKASIHI itu ya. Iya. Iya, jadi Bantuan disalurkan dari bantuannya Kasih. juga disalurkan ke rekening atas nama YAKASIHI yang itu juga merupakan salah satu bentukan dari almarhum Profesor Samuel Tirta Miharja. Ya. Jadi bukan hanya buku, bukan hanya karya yang memang bersifat motivasi, namun kan ada bentuk realisasinya Iya. untuk ke publish ya, untuk ke jiwa sosialnya ini. Memang tujuannya sih lebih sosial sih sebenarnya Jadi luar ini biasa sekali organisasinya. ya. Luar biasa sekali untuk almarhum Profesor Dr. Samuel Tirta Miharja. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, dan kita akan memutarkan salah satu klip dari almarhum Profesor Samuel Tirta Miharja yang berjudul Jangan Menyerah. Selamat pagi para pendengar dari acara Inspirasi 5 Menit di seluruh dunia. Dan kami lihat sudah ada yang dari Amerika ya yang pertama kali melihat acara ini, Bapak Asmina Andros dan Ibu Indira Niki Julu. Kali ini adalah mengenai jangan putus asa. Saya sapa juga teman-teman lain, Bu Indah Prihatin, Bu Pola Sumiati, Bu Lenda, ada dua ya, Bu Irin, dan juga Mandala FM di Lampung, kiranya selalu mendengarkan acara ini. Ya. Life at any time can be difficult. Jadi hidup ini di dalam setiap saat bisa susah, bisa juga gampang.
Bisa bagus, bisa juga buruk. Karena dalam hidup ini ada season for life gitu loh. Semuanya tergantung pada bagaimana Anda bereaksi dan mengatur dengan masa yang sulit-sulit itu. Apakah kita sedang putus asa saat ini? Saya juga nggak tahu ya. Saya juga bisa ya putus asa, bukannya tidak. Tapi apa yang terpikir sebenarnya dalam diri kita waktu kita berputus asa? Mengambil jalan pintas atau jalan panjang untuk keluar dari keputusasaan? Banyak orang memilih jalan pintas, terbukti dari jumlah angka bunuh diri yang terus meningkat. Mengapa, saudara? Di Indonesia sendiri menunjukkan tren yang terus meningkat ya. Pada tahun 2010 kematiannya 1,5 ya, 1,8 per 100 ribu ya, atau sekitar 5.000 orang bunuh diri per tahun ya. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 4,3 per 100 ribu jiwa, atau sekitar 10.000 per tahun orang bunuh diri ya. Saya belum ada angka-angka yang sekarang itu ya. Jadi dalam 2 tahun saja angka bunuh diri itu telah meningkat. Bukan di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Angka bunuh diri ini termasuk penyakit nomor 5 di antara penyakit-penyakit yang ada ya. Sedang batasan orang yang sering bunuh diri biasanya umurnya antara 30 sampai 49 tahun ya, umur-umur produktif. Sayang bukan? Anehnya juga negara berpenghasilan tinggi mempunyai angka bunuh diri yang lebih tinggi, yakni 12,7 per 100 ribu orang. Mungkin para pemirsa mau tahu mengapa demikian. Ternyata kemakmuran dan kemapanan tidak menjamin orang merasa memiliki masa depan yang cemerlang. Justru dunia sekarang ini hidup dalam persaingan yang ketat, apalagi dalam masa COVID ini. Kita banyak berpikir secara fisik, disekolahkan secara logika, tapi kurang dipersiapkan secara mental. Semua orang tua sudah berkeinginan membantu anak yang mengalami kesulitan, sehingga anak seringkali tidak tegar menghadapi sekeliling yang penuh persaingan. Orang tua tidak tega melihat anaknya menderita. Ini sebenarnya nggak betul, nggak tepat ya. Seharusnya kita harus biarkan mereka jatuh bangun agar dia belajar filsafat kehidupan. Kemudahan tidak membuat orang memiliki daya juang yang dibutuhkan. Terbukti tadi setiap 40 detik ada 1 kematian akibat bunuh diri. Nah, kisah berikut ini mungkin dapat memberi semangat hidup ya, seorang anak muda yang sedang galau karena kesedihan, kecewa, rasa frustrasi yang dialaminya, duduk termenung saja. Wajahnya tertunduk lesu dan pikirannya menerawang. Tiba-tiba ia melihat seekor laba-laba yang sedang membuat sarang di sebuah ranting pohon di mana ia sedang duduk. Ia lalu menumpahkan kekesalannya dengan merusak jaring-jaring itu. Dia obrak-abrik. Kemudian apa yang terjadi? Laba-laba itu nggak putus asa. Dia terus lagi membangun jaringnya yang baru begitu. Nah, itu suatu pelajaran yang luar biasa. Laba-laba sudah memberi contoh pada kita bahwa kita harus gigih, tidak membuat kita menyerah walaupun sarangnya dirusak orang. Seberapa kali sarang itu rusak akan membangunnya kembali. Nah, dari peristiwa ini anak muda itu pun sadar bahwa ia pun harus bangkit dari kegalauannya. Ia harus lebih giat dan tekun dalam menyelesaikan apa yang ia cita-citakan. Hidup ini memang banyak mengandung tantangan dan kesulitan, apalagi dalam masa WFH sekarang ini. Tingkat keputusasaan meningkat sekali, saudara. Penyakit kesehatan mental itu meningkat dengan adanya pandemi ini. Karena merasakan suasana terkurung dan tidak bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan yang biasanya dilakukan, itu membuat mental kita terganggu. Tapi selama kita tidak menyerah, apa yang kita impikan tuh akan terwujud juga. Hanya kecepatannya mungkin tidak seperti yang kita inginkan karena adanya pandemi. Karena Ia yang punya rencana atas hidup kita. Pokoknya jangan mudah untuk berputus asa. Song to sing,
everything. You can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time is right for me. I'll cross the stream. I have a dream. I have a dream, a fantasy to help me through reality. And my destination makes it worth the while, pushing through the darkness, still another mile. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time is right for me. I'll cross the stream. I have a dream. I'll cross the stream. I have a dream. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time is right for me. I'll cross the stream. I have a dream. I'll cross the stream. I have a dream. Kembali lagi dalam program Bisik, bincang seputar musik dan komunitas di Tirta Televisi. Dan barusan kita sudah melihat, mendengarkan inspirasi dari almarhum Profesor Samuel Tirta Miharja dan juga lagu dari ABBA dengan I Have a Dream, yang biasa kalau misalnya kita dengarkan lagu tersebut merupakan lagu awal pembuka dalam setiap program dari Profesor Dr. Samuel Tirta Miharja dalam programnya Inspirasi 5 Menit. Oke, dan sekarang kita kembali akan berbincang, bertanya-tanya, menginterogasi. Dan saat ini kita ke Ibu Evelyn selaku istri dari CEO Tirta Media, Bapak Markus Tirta Miharja. Selamat siang. Siang. Evelyn. Sudah siap. Kira jangan Enggak, ya, maaf, enggak susah-susah. Nah,
Yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Evelyn ini kan posisinya adalah menantu dari almarhum. Betul. Ya, jadi bagaimana sih istilahnya karakter seorang almarhum Profesor Samuel menurut Ibu Evelyn selaku menantu dari almarhum Profesor? Oke. Almarhum sih sangat menurut saya ya. Iya. Ada kan orang kayak menantu gitu takut sama Tua. mertua. Banget. 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 Iya. Itu nggak ditutup ya, bukan rahasia. Tapi meskipun dari almarhum atau dengan Ibu Juli ya. mereka ini sangat pemikirannya sangat modern. Oke. Sedangkan saya kan memang dari keluarga yang cukup totok ya. Ya. Jadi ini sangat menyenangkan, sangat bukannya saya bilang sangat positif. Saya Oke. belajar banyak. Sifatnya tuh lebih modern, tidak pokoknya bisa diajak ngobrol lah apapun, dan juga orangnya tuh sangat pleasant lah. nggak pernah marah, nggak pernah menuntut gitu. Selalu pokoknya sangat gampang lah untuk kita Untuk pendekatannya atau sharing ya. Isi gue. Iya, itu yang keren. Almarhum juga sangat belum apa-apa baru ketemu udah tertawa. Jadi Oh, iya. hati udah senang kan ya. Saya juga pertama kali ketemu juga seperti itu. Iya. Cuman karena setiap orang kalau misalnya mungkin belum begitu kenal, cuma dengan diberikan senyuman Langsung. itu akan Kayak positif Iya, energi iya, gitu ya. Iya, betul. Dan beliau nggak pernah marah. Saya kayaknya nggak pernah. Kalau dia kesal pun tidak bagaimana ya. Kesalnya tuh, aduh saya kesal. Nah saya tuh belajar banyak dari dia ya. Masih salah juga. Saya kesal. Wah tidak ada emosi. Betul. Oh iya. Nah, kalau orang kesal gitu Itu yang susah sih. Marah-marah. tapi Teriak-teriak itu nggak gitu. ada. Saya kesal. Harus Saya marah. bagaimana. Tapi dia tuh kesal, tapi cuman dia tuh kesal, tapi ya dia bisa, sepertinya dia bisa terima dengan baik gitu. Nggak mesti ada amarah. Nggak melampiaskan emosi gitu ya, teriak-teriak apa gitu. Itu yang saya belajar dari dia. Wise Ya. ya. Dari ibu mertua saya juga orangnya sangat tenang dan Karena mungkin ingin mencerminkan sosok pendidiknya itu ya. Salah Iya. satu, dua-duanya kan merupakan yang salah satu justru Ibu Juli juga kalau nggak salah konseling ya Bu ya. Atau Iya, iya. Lulusan master juga, master Iya. degree. Maksudnya untuk menunjukkan ekspresi sebagai seorang yang memang memberikan motivator, yang sering memberikan Iya, penyuluhan iya. juga. betul. Jadi itu memang diaplikasikan juga di lingkungan keluarga, bukan hanya di depan Dan bukan kamera. teorinya doang Iya, gitu ya. benar. Beneran Seperti itu ya. Iya. dalam kehidupan sehari-hari beneran Betul. dijalankan. Dan beliau nggak expect kayak kita mesti begini begitu. Ah. Itu kan ada ya orang tua harus expectation. Kamu sebagai anak aku nggak gitu. Dia tuh sangat terima kita apa adanya gitu. Itu yang saya sangat Merasakan, respect ya. banget ya sama beliau ya, sama ibu juga. Saran buat mertua-mertua terhadap Aduh. Saya rasa saya sangat laki untuk gitu punya mertua seperti itu. Oke. Apa aja dia bisa terima, nggak harus menuntut begini begitu gitu. Dia terima saya karakter orang karakternya, apa ya. adanya gitu. Karena memang kan banyak kita juga kadang kalau misalnya itu yang tadi yang saya bicarakan, maksudnya banyak orang beranggapan kalau misalnya sosok pendidik itu merupakan sosok yang memang straight. Jadi kalau misalnya iya betul. Straight dan strict. Dan strict. Ya. Kalau misalnya kita salah sedikit, Iya, enggak. Beliau nggak seperti itu. Beliau cuma kasih ilmunya dia, Oke. apa yang menurut dia seperti kasih pokoknya Suggestion gitu. aja. Suggestion, Tapi ya, itu betul. sebenarnya terserah Tapi nggak kita. maksa gitu ya. Dia tidak pernah memaksa. Baiknya seperti Sepertinya ini. ya dia seperti juga suami saya juga begitu. Saya lihat backgroundnya dia juga begitu, orang Oke. lebih jadi ada kepribadian kita sendiri, kita harus dikasih bahannya, tapi kita sendiri yang harus mikir Ngolah. sendiri, Nah. sendiri. Oke, berarti memang itu yang dirasakan dari Nggak sosok. otoriter. Iya benar ya.
Keren ya. Jadi ini merupakan ungkapan dari seorang menantu yang memang merasakan memang mungkin dari sosok almarhum Profesor Samuel ini memang benar-benar mendidik dan merealisasikan apapun itu yang dari segi perkataan yang sering disampaikan di media dengan aplikasi di rumah dengan lingkungan keluarga. Dan Waktu itu juga- tak. Iya. Waktu tak. Waktu tak. Oke, dan sekarang ada lagi tambahan? Enggak? Enggak, Enggak, udah. Oke, yang pertanyaan kedua ini pertanyaan yang sama tadi ke Pak Markus. Jadi menurut Ibu Evelyn, bagaimana perkembangan Tirta Media saat ini yang dirasakan oleh Ibu Evelyn? Mungkin kan sedikit banyak sulit. Iya. Karena saya kan sedikit emang- banyak kan memang pasti akan karena sharing ya. Waktu Bapak pergi kan itu tiba-tiba ya. Betul. Dan sewaktu dia itu kan orangnya sangat aktif. Ya, seperti Bapak bilang dia bisa bikin konten, bisa Betul bikin sekali. dia Jadi host sendiri yang jadi sendiri. hostnya sendiri, Panggil orang, narasumber semua. sumber-sumber teman-temannya dia itu sekeliling dia kan beliau memang sudah lama Banyak, di gitu. di bisnis ini Iya, ya. iya. Jadi dia tuh koneksinya udah banyak gitu. Sedangkan Pak Markus kan kita baru balik ya. Betul. 5 tahun yang lalu ya sebelum Pak 2017 ya. 2017. Jadi mungkin masih sedangkan waktu Papa kan masih jadi frontman-nya lah Iya, boleh betul. dibilang ya. Betul. Iya. Jadi begitu beliau pergi tuh seperti shock ya buat Ya, kita siap. semua. Itu Saya juga rasa untuk karena kan semua ya. meninggal karena COVID juga Iya, mendadak gitu iya, ya. iya. Kita nggak ada preparation Iya. gitu. Nah, Pak Markus sempat down, stres. Karena Iya. itu semua kan ada di dalam arti ya pasti itu udah mulai merupakan kewajiban dia yang harus dia pegang. Nah, seperti Bapak bilang ada memang dalam setahun itu Proses. ada proses yang dia harus mikir dan harus sekalian berkabung juga kali ya bagaimana memajunya ya untuk Dan itu hal ada yang paling susah ya. Pada Sangat saat kita sulit. berkabung, kita lagi berduka, satu sisi Iya. kita harus tetap iya straight apakah jalan. ini kita terusin apakah ini harus kita Iya. orang lain yang Betul, terusin betul. tapi akhirnya kita sekeluarga ada Matthew juga lagi itu Nah, habis gitu kan makanya Matthew makanya masuk Matthew ditarik. bantu langsung. Bantu. Kebetulan Matthew juga banyak bantu Iya. Banyak ada background di media juga, Iya. jadi lebih tahu. dan dia kan juga lebih muda Iya, betul. jadi ada fresh Heeh. eh, Idea lah, Iya. brainstorming apa. yang tentu kita perlu itu karena kan sosoknya yang keluar itu udah beda ya kan Iya. Pak beliau kan sudah tidak ada jadi tidak yang pasti masih ada tapi Kita nggak sempat transition Iya. proses juga ada Betul. transitionnya. Transisinya gitu itu ya. yang memang terlewatkan. Iya, ya. gitu mendadak, bruk, gitu kayak Iya. kepotong gitu ya istilahnya kan gitu. sulit sih itu. Iya. tapi Pasti ya ya, pasti sulit. tapi ya Dengan family semua berusaha, Ibu Juli Ibu tetap Juli yang isi terus konten isi konten. gitu kan. Iya. Itulah pentingnya keluarga. Itu paling yang benar-benar nyatuin sepertinya si Mama ini Oh iya Paling- dong. karena dia yang pertama maju saya mau ikut dia isi konten ini itu jadi kita Paling juga semangat ya. Iya, paling dengan semangat, kita lihat paling Tirta Media. Mama masih mau ya oke kita bisa deh kita gitu Kita Maksudnya, nggak- jalankan nggak- sama-sama. Sebelumnya tuh Pak Samuel yang sering aktif ya. Iya. Sebetulnya saya sih nggak aktif. Iya, betul. Sebenarnya begitu Pak Samuel nggak ada, saya merasa seperti terdorong gitu. Iya. Saya merasa mungkin Tuhan mau memakai Iya. saya gitu. Sebab saya tuh sebetulnya nggak biasa juga maju-maju di TV. radio, TV gitu ya. Biasanya saya serahkan Pak Samuel semua. tapi bisa juga kan ada Tapi iya tapi saya ada sebelum beliau meninggal itu beliau ada membimbing saya juga di dalam Binter itu jadi saya bisa Iya kan terus. pembukaannya ada Pak Sam terus memperkenalkan Bu Juli yang kalau lihat Binter nomor 1 episode 1. Dan saya jadi terus tentu saya
Oh, berarti transisi, bukan transisi, maksudnya pada pembentukan awal Binter itu memang masih ada panduan dari almarhum Profesor Ada, iya. Itu di Binter pertama ya? Iya, Binter di winter pertama kalau dilihat ada perkenalannya dulu. Ya, sebelum beliau meninggalkan kita semua, jadi saya merasa saya dibimbing gitu. Itu pas udah berapa episode tuh ya kira-kira pas itu? Udah lumayan ya, sampai- ada beberapa ya. Sampai beliau Meninggal. melepaskan saya. Enggak, sebelum meninggal udah dilepas. Oh, udah bikin dilepas sendiri. Oh, gitu. Dan berarti kekuatan keluarga itu memang sangat penting. Iya. Iya. Merasakan tadi ya. Pada saat salah satu down memang semuanya harus sama-sama Saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Kuat ya. Ngambil ini sedikit-sedikit juga ya. Dan harus begitu itu juga. Iya. Harus tetap menguatkan, menguatkan. Dan semoga Tirta Media ini tetap bisa memberikan yang terbaik nantinya ya. Dan tetap bisa memberkati banyak orang pastinya. Oke, dan masih dengan Ibu Evelyn. masih ada sekitaran 98. Jadi harap Bukannya bersabar. buat Matt. Oh iya. Kurang kenceng ya. Oke, dan tadi boleh diulang untuk menurut Ibu Evelyn tadi bagaimana perkembangan menurut Ibu Evelyn? Oh, oke. Jadi intinya saya lihat di tahun mulai di tahun akhir tahun yang lalu ya, kayaknya Tirta TV ini udah mulai lihat ada kayak orang bilang Ada light, sedikit kehidupannya lah. iya, udah ada terang Iya. itu Titik terang. titik terangnya Iya. udah ada dan orang-orangnya udah kompak. Itu yang paling Ya, penting paling saya penting rasa si ya. timnya. Iya sih, yang Timnya penting paling memang kita kompak, harus akui itu ya. dan udah ada yang kreatif, ada ide-ide baru gitu. Chemistry-nya lebih Iya. nyatu sekarang gitu. Karena itu sangat penting sih menurut saya. Iya. Dan kalau kita sebagai staff, saya sendiri sebagai staff dari Tirta Media juga merasakan setiap meeting kalau misalnya memang lagi naik turunnya kita memang kita Jadi- merasakan ya, maksudnya bagaimana rasa dari setiap staff kalau misalnya mendengar memang perusahaannya memang saat ini masih subsidi. Ya, jadi itu memang satu yang membangkitkan memang bagaimana kita caranya untuk mengolah media, satu media atau jangankan media, satu perusahaan yang memang tempat kita bekerja itu untuk maju. Bisa ya. Ya, jadi kita juga harus memikirkan seperti itu sebetulnya. Bukan hanya dari pihak direksi atau manajemen atau keluarga, jadi kita juga sebagai karyawan juga bagaimana caranya untuk tetap mengeksplor agar kita bisa tetap terus berkarya gitu. Iya. Iya. Itu sih yang paling Terima penting kasih. ya. Ya, teamwork. Iya, iya, itu tim. Karena itu Kampanye, yang ya. diajarin juga dengan almarhum juga. Itu Iya. yang saya lihat dari Karena almarhum juga orangnya nggak model teritor toto, wah mesti begini ikutin Yep. saya gini. Iya. Harus, tapi dia juga dia suka kalau anak-anak timnya dia itu bisa berkembang, itu bisa berkarya juga di sini gitu. Betul. Dia lebih begitu sih saya merasa. Gitu jadi kasih wadahnya aja Iya, gitu iya. ya untuk berkreasi gitu. Selain kata-kata dari almarhum Profesor Samuel yang saya ingat sampai sekarang, saya juga mau mengutip perkataan dari Pak Markus. Wah, itu keren. Jadi saya pernah mendengar salah satu statement dari Pak Markus untuk perkembangan Tirta Media. Jadi beliau ini, Pak Markus ini selaku CEO dari Tirta Media, telah mempercayakan sepenuhnya kepada setiap karyawan di Tirta Media. Jadi yang tanpa harus diawasi, beliau sudah yakin dengan perkembangan atau kinerja dari setiap staf di Tirta Media ini. Itu mantapnya dari Pak Markus ya. Jadi kalian harus explore tanpa harus saya awasi karena kita bukan anak sekolah yang memang harus kasih Iya. Mesti PR-nya dikumpulin bunyi, ya. Makanya taunya semuanya harus beres dan itu dipercayakan kepada kita semua nih. Dan itu yang membuat kita lebih bisa menghargai setiap pekerjaan dan tanggung jawab pastinya. Nah, itu dia sosok Pak itu Markus yang percaya dengan setiap stafnya. Keren. Pasti bisa, kita Pasti pasti bisa. Dan itu yang harus kita pegang ya. Kalau Jadi nggak ada saling maju-maju tanggung ya. jawab. Iya. Betul ya, karena kita memang harus diberi
sedikit tanggung jawab yang memang harus kita selesaikan tanggung jawab itu. Ya, jadi kalau misalnya kita memang segala-galanya harus dimonitoring, wah itu juga Jadi habis jenuh waktu juga. juga. betul ya. Nggak ada rasa kepemilikan. Yes, itu yang paling penting. Bagaimana cara rasa memiliki kita di setiap pekerjaan yang memang sekarang kita sedang tekuni ya. Misalkan kita berada dalam satu perusahaan, ya bagaimana kita rasanya memiliki perusahaan itu. Perusahaan itu maju, kita juga maju. Iya, ya kan? Saya lihatnya dari yang barusan terakhir itu yang kalian melakukan acara yang di yayasan untuk Oke, lansia. iya. Saya rasa itu sukses banget dan saya lihat kalian tuh kompak. Karena saya kan bukan kerja sendiri, jadi saya tahu. Nggak, saya orang luar gitu ya. Kata maksudnya saya nggak ikut-ikutan, tapi begitu saya lihat itu acaranya benar-benar kayaknya semuanya pulang happy. Oh iya. Karena beneran semuanya berasa. Karena kita tujuannya sebelumnya kalau misalnya kemarin itu kenapa kita memilih menyatu dengan lansia? Karena kita pikir beberapa tahun terakhir ini ya Pak Markus ya kita memang bereuforia di tempat. Kita bereuforia di tengah memang mungkin ada beberapa orang atau banyak kalangan yang mungkin merasa perlu dibantu. Iya. Ya kan nggak ada salahnya dalam euforia kita memperingati ulang tahun dari Tirta Media dengan keberhasilan yang mungkin pencapaian yang belum maksimal tapi kita sudah berhasil. Oh ini pencapaian kita nikmati bersama-sama gitu, dengan lansia. Dan itu satu apa yang menurut saya itu bisa menjadi satu berkat juga untuk Tirta Media. Dan ada kepuasan tersendiri ya Betul. kalau kita bisa berbagi ya. dengan Saya aja yang datang itu seneng banget melihatnya gitu loh. Maksudnya Tirta Media itu bisa kasihan dia orang juga share. suka lonely gimana Itu ya orang-orang it's a good, maksudnya idenya bagus lansia banget. gitu. Ya. Dan kita juga melihat bagaimana Ibu Juli juga bisa memotivasi. Iya, Ya, dengan bonekanya juga. Saya kaget loh. Itu salah satu ya. Jadi nggak ada dalam skrip masalahnya. Jadi kita tidak menyediakan Surprise. Iya. Saya kliknya. Oh iya, jadinya ada staf asisten khusus ya, staf sus ya. Main boneka. Iya, jadi itu salah satu event yang menurut kita juga memang itu keren banget. Jadi di mana kita bisa berbagi kasih dengan lansia pada saat hari kebahagiaan dari Tirta Media. Ya, dan itu mudah-mudahan nggak cuma satu kali nanti akan kita adakan, berkali-kali mungkin dalam beberapa tahun nanti kita juga akan mengadakan itu. Kita akan coba yang pastinya kita juga tetap butuh support dari setiap pemirsa Tirta Televisi. Dengan cara apa? Mungkin tetap subscribe, tetap gabung bareng Tirta Media, ya tetap nikmati acara-acara atau event-event yang akan kita adakan ya sobat pendengar semua. Sobat pendengar, pemirsa Tirta Televisi. Salah saya dong, nggak apa-apa ya, sama-sama Tirta Media. Oke, dan yang terakhir untuk Ibu Evelyn, yang terakhir, pertanyaan terakhir itu harapannya apa sih ke depannya untuk Tirta Media? Harapan saya supaya misi Papa yaitu untuk almarhum yang dari bisa menjangkau dari yang bawah sampai yang atas. Betul. Dan untuk siapapun aja gitu loh, untuk Indonesia. Wah, Begitu banyak orang-orang yang kayaknya masih perlu motivasi. Iya. Gitu. Kadang saya juga dulu sih pikir siapa sih yang mau dengerin gitu misalkan ya. Tapi ternyata banyak orang yang di luar sana yang nggak punya temen, nggak punya saudara, dan mungkin nggak berani berbagi sama saudara apa kan mungkin culture kita gitu malu Iya, iya. apa Kedawan ada masalah ada gitu masalah ya. ketahuan Nama saya jelek apa gitu. Tapi kalau dengar Papa gitu mungkin ya Mas durasi 5 menit atau 1 menit 5 menit ya 5 menit dia jadi terinspirasi gitu. Oh sebenarnya saya nggak usah begini ya gitu. Itu aja sih. Oke, karena kalau misalnya kita tarik lagi kesimpulannya dari motivasi itu mungkin orang berpikir yang motivasi aja mungkin karena kebanyakan motivator seperti itu ya, kita nggak usah sebutin namanya, cuman kebanyakan motivator ternyata kehidupan rumah tangga itu nggak bagus, ya kan, hanya baik di depan on cam aja nih, pada saat mereka ceramah pidato itu baru kelihatan bagus, cuman di dalamnya wah seperti itu gitu. Ternyata memang
di balik seorang bukan motivator yang kita lihat, di balik motivasi itu penting untuk perkembangan yang tadi kita sebutkan ya, yang kita udah berbagi, perkembangan status seseorang dari segi ekonomi, mungkin dengan 10 orang apa 100 orang kemudian menjadi 1000 orang, itu akan membangkitkan perekonomian negara juga gitu, dengan motivasinya terbantu, iya kan? Meningkatkan Betul. taraf hidup kita semua. Gitu. Iya, jadi nggak bisa dianggap enteng yang namanya motivasi itu. Kalau misalnya kita bisa tahu di balik motivasi itu, kalau misalnya kita bisa mengikuti, itu akan membalikkan satu negara menjadi lebih baik sebetulnya. Iya. Iya kan? Sangat, Karena membuat kepedean istilahnya. Iya, dan Kita jadi percaya diri buat melakukan sesuatu. Iya. Ya, Kan kalau- dimulai dari satu orang. Betul, dimulai dari satu orang. Diri sendiri. seorang terus ke komunitas, Iya. terus makin Makin menyebar. besar. Melihat, oh iya berhasil, gimana sih kiatnya, gimana sih caranya ya kan? Betul. Dan menjadi 100 orang, 1000 orang, 10.000, sejuta, semiliar jadinya. Dan meningkatkan percaya diri itu Betul. penting soalnya Iya. begitu. Biarpun sepertinya sepele, tapi kalau Sepertinya banyak, kalau kita melihat banyak orang yang melihat kalau misalnya motivasi itu cuma hal ais. udah tahu lah, udah ngerti. Iya, penting mah gitu. kerja aja nih. Cuma kan nggak seperti itu. Kerja memang masih ada yang pada saat kita tinggi pasti akan selalu ada di bawah. Dan bagaimana cara kita di bawah untuk bisa naik lagi ke atas. Iya. Itu butuh motivasi sebetulnya. Ya. Terima kasih, Terima kasih. Nggak susah ya pertanyaan. Yang susah buat Matthew aja. Susah nanti buat Matthew. Ada beberapa poin tadi yang sudah di meeting akan saya tanyakan ke Matthew setelah ini. Jadi ada kembali narasi yang akan saya bacakan, yang akan saya bagikan untuk pemirsa dan Tirta Televisi. Jadi saat ini Tirta Media melangkah di bawah kepemimpinan Bapak Markus Tirta Miharja, anak dari Profesor Samuel, dan tetap masih banyak memberikan sajian program yang menarik, inspiratif, dan pastinya menghibur untuk setiap pemirsa dan pendengarnya. Dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kita akan simak lagi bagaimana cara almarhum Profesor Samuel pada saat kita interview di Tirta Country Vaganza bersama Teteh Rani Tovani. Iya kan? Jadi kalau mau curhat sama profesor untuk diberikan, monggo, untuk diberikan motivation karena memang pengalaman sudah banyak sekali. Udah ngalamin ya, Prof, yang namanya Jauh sampai ke bawah juga. ke bawah juga pernah ya. Harus gimana mau lagi. Iya kan? Tapi yang pasti satu nih kayaknya nih ininya nih apa kuncinya ya, never give up. Never give up. Sama kayak Radio Tirta ini kan. Kalau aku lihat nih kayaknya lagi awal-awal datang ya Prof, jujur-jujur aku bilang nih, aku sampai nanya juga sama Ocan ya, aku nanya sama Ocan, Can nih kayaknya yang punyanya hobi doang ya, maksudnya tidak bisnis minded sekali gitu loh, luar biasa. Tapi kan seiring waktu sekarang untuk 3 tahun sampai pencapaian di sini yang berawal dari hobi ya Prof ya, karena memang kalau sudah sehebat profesor sih udah sebetulnya kalau ginian sih hobi doang, bukan buat cari duit kalau kayak ginian ya. Juga ingat kesejahteraan para tim lo yang Iya, yang penting. Betul. Jadi bagaimana kita memperlakukan orang ya, Prof ya. Gitu. Terus udah gitu ngomong-ngomong nih, Profesor Sam juga selain di broadcast apa segala macam, kalian tahu nggak kalau kita nih siarannya di mana? Iya kan? Oh iya. Itu tuh bisnisnya Profesor Sam juga. Ada yang Profesor nih punya juga mansion atau hotel. Ada di Gading Serpong juga kan, Bro? Ada gitu. Iya kan? Jadi buat teman-teman nih yang misalnya ke area Lipo yang mau banyak-banyakan ada acara apa, bisa booking di sini, murah meriah, bersih. Kita aja siarannya di sini. Yang di Gading Serpong itu mungkin lebih ke hotel ya, Prof ya. Jadi memang kenapa saya mau untuk di Tirta Radio and Television ini untuk bersama-sama ngembangin country music pelan-pelan, ngembangin Tirta Radio and Televisionnya, karena memang when you do something good to people and you support each other, so aku orang yang sangat percaya apa yang kita tanam itu apa yang kita tuai, walaupun kadang-kadang
apa yang kita tanam mungkin bibit bagus, tapi ketika jadi itu mungkin tidak sebagus seharusnya, tapi tetap setidaknya imbasnya tetap bagus ya Prof When ya. you do good, the good will come back to you. Yes, correct. Dan itu memang selalu seperti itu ya Prof. Hukumnya begitu. Hukumnya begitu, walaupun kadang-kadang ada juga sih Prof ya. Wah, ini mah jadi curhat ya. Enggak, tapi ya mumpung profesornya di sini, jadi kita agak lari sedikit dari country music because it's an honor that the owner in here and he's a motivator. Jadi ya kebetulan kita ngobrol-ngobrol. Jadi kadang-kadang Prof ada nih ya, kita berbuat sesuatu yang baik sama orang. Betul. Tapi orang itu tidak berbuat baik sama kita. Ada tuh. Ada, nggak banyak. apa-apa. Nah, kalau itu kita hanya tinggal, maksudnya kadang-kadang sih ngeselin ya Prof ya, kalau seperti itu ya. Benar nggak? Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ketika kalau kita berbuat baik sama orang, bahkan orang lain pun melihat bahwa kita berbuat baik sama orang tersebut, tapi orang tersebut mungkin jahatin kita. Jadi kayak air, jadi air susu dibalas air tuba itu loh. Do good gitu loh. Terhadap orang itu. Sebab kalau kita do good, itu segala kesalahan kembali ke dia yang kena gitu. Dan nanti Tuhan pasti ada jalan lain, orang yang berbuat baik kepada kita melalui orang lain, bukan? Imbasnya bukan dari si personal itu, tapi dari orang lain gitu ya. Iya, jadi memang sudah tidak bisa lagi dibilang how we treat people and maybe people we treat as the same, itu udah nggak berlaku sebetulnya ya. Jadi itu sebetulnya sudah tidak berlaku, karena kadang-kadang ya seperti itu kejadiannya. Tapi jangan khawatir, maksud profesor itu seperti itu, jangan khawatir karena someday maybe stranger or whoever akan memberikan kita sesuatu yang baik. Kita udah dapat rezeki, nggak berpikir, nggak dihitung. Ya itu sebenarnya dari sesuatu yang lalu. Iya, itu circle ya sebetulnya ya Prof, circle ya. Bukannya dia datang tiba-tiba gitu. Betul. Gitu. Nah seperti ini, jadi kalau yang mau sebenarnya kalau profesor mau nih, kalau mau konsultasi bisa bayar per jam lu. Iya, balik lagi dalam program Bisik, bincang seputar musik dan pada hari ini memang dalam program yang spesial sekali, in memoriam of Profesor Dr. Samuel Tirta Miharja. Kepergiannya yang sudah 2 tahun ya. Tepat di hari ini. Tanggal 24 Januari. Dan bukan berarti dengan kita mengangkat tema in memoriam of Profesor Dr. Samuel Tirta Miharja itu kita melihat kembali ke belakang, tapi sekedar untuk membuat kita lebih semangat lagi untuk menjalani apapun sekarang yang sudah dibangun oleh Profesor Dr. Samuel Tirta Miharja. Ya, bagus ya, seperti itu ya, Bu Juli ya. Bukan berarti kita harus melihat ke belakang, nggak apa-apa. Karena melihat ke belakang itu sekali-sekali boleh. Ibarat kalau kita naik kendaraan ya, boleh ngelihat ke belakang sekali-sekali kalau misalnya ada spion nih. Kalau misalnya kita ngelihat terus, wah yang depan nabrak. Ya kan? Makanya kaca depan lebih besar. Fokus ke depan. Betul. Kaca spion tuh kecil aja di belakang, ngeliat sekali-sekali aja. Ya, sekarang kita kan udah sering baca punya dari almarhum, jadi sedikit banyak ke bawah. Oke, dan sekarang di segmen terakhir kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama salah satu direksi juga dari Tirta Media, cucu juga dari almarhum Profesor Sam, dan dia adalah Matthew Tirta Slup. Apa kabar? Baik. Soalnya kemarin salah nulisnya, cuman sampai situ doang, nggak pakai panjang. Nggak pakai panjang lagi, udah dipotong. Makanya Matthew Tirta Slup. Opa yang begitu deh. Versi modern. Versi modern. Soalnya kalau Tirta Miharja itu di luar negeri spellingnya susah banget. Iya. Oh gitu. Orang nggak ada yang bisa. Susah
buat Oh, mereka iya. itu Terus bisa panjang dilakukan lagi. TIRTAMIHARJA. Oh, buat spellingnya? Iya. Spellingnya atau buat penyebutannya? Dua-duanya Karena kan sih. kalau ditanya kan Markus Tirta Miharja kan nggak ada yang bisa kalau bahasa Inggris gitu orang apa Tirta Miharja gitu biasanya. Oh, jadi salah satu orang luar yang susah penyebutannya itu kata-kata seperti itu ya? Iya, jadi kebanyakan suku katanya. Cuma suku kata. Iya, kalau ini kan Tirta dua. Oh gitu? Iya, kan Tirta Miharja. Kalau Tirta kan enggak gampang. Cuma dua. Oh, seperti Jadi opa langsung. Di shorten lah. Cucu lah semuanya nih gitu. Generation. Setelah pengalaman di luar negeri gitu, Karena biar hidup seperti lebih itu enak. ya. Iya, itu dia. Sedikit intermezzo dengan nama belakang. Kenapa sih beliau ini disebut Matthew Tirta Slep? Nggak ada selesai. Oke, dan saya akan bertanya kepada yang paling muda, yang paling bergairah. Ada Matthew Tirta, sang cucu dari Profesor Sam yang juga sebagai COO dari Tirta Media. Semoga sehat selalu dan siap dengan Amin. pertanyaan-pertanyaan. Saya siap Siap, terus. ya? Oke, nah sekarang pertanyaan pertama untuk Matthew Tirta. Matthew ini sedekat apa sih Matthew dengan almarhum Profesor Samuel? Jadi secara almarhum juga pernah langsung mengupdate yang sempat saya lihat, mengupdate satu postingan di mana pada saat Matthew berhasil mendapatkan satu unit kendaraan Iya. atas kinerjanya sendiri. Jadi itu begitu saya lihat, ini langsung dapat respon positif langsung dari Bapak Profesor. Ya, sedekat apa sih Matthew dengan almarhum? Oke, pas kecil sih emang sering ya diajak pergi ke luar negeri ya, keluar kota gitu sama oma sama opa gitu ya. Cuman ya karena sekolah kan dulu agak susah ya pagi-paginya. Oke. Jadi mulai kedekatannya itu benar-benar intens itu di saat benar-benar pas COVID ya bisa dibilang kan pas. Iya. Memang semuanya ngumpul Pas di rumah. kuliah, ya, pas kuliah itu baru mulai sering karena kan banyak waktu renggang itu kan pas kuliah ya. Jadi waktu sekolah itu kan emang karena sibuk main sama temen dan lain-lain. Jadi benar-benar intensnya itu pas kuliah sering main mampir ke rumah opa, ke rumah oma, ngobrol-ngobrol. Disitulah baru bertukar pikiran. Di situ sosok opa itu sebagai motivator juga ke cucu. Kita disemangati gitu. Iya, benar-benar itu sih emang diterapkan banget ya. Iya, sampai ke cucu pun sama. Jadi di mana kita punya masalah apa, kita pasti curhatnya ke opa. Itu semua cucu begitu pasti. Oh iya. Katanya ya dengan opa ya. Iya, Opa pasti- sedekat itu. Iya, betul. Dan opa itu selalu positive vibes. Di mana kita tuh kalau ke opa itu pasti bawaannya jadi ntar pulangnya bisa jadi fresh lagi, baru lagi, benar-benar segar lagi, happy lagi gitu. Jadi kita dibimbing kira-kira misalkan kita punya plan. Kita dulu nih, freshnya gara-gara apa? Biasa kan kalau misalnya opa ketemu cucu kan, ini. Bukan karena itu ya. Bukan tipe yang begitu. Justru di mana kita malah kayak dirangkul diajak ngobrol. Oke, gitu. iya. Jadi kita bisa apa ya, opa tuh bantu dia bantu memikirkan mencari jalan yang terbaik untuk cucunya juga. Oke, jadi sedekat itu ya. Sedekat itu sama seluruh cucu. Positive vibes-nya itu nyampe ya. Sampai banget. Curhat. Curhat. Oh, iya. Curhat ya itu. Oh iya. Oke, dan menurut Ibu Juli sendiri nih, sosok Matthew itu seperti unyu-unyu nggak sih? Kesayangannya sampai diajak-ajak jalan. Iya, dia kan lahirnya waktu ada kerusuhan Mei. Oke, 98. Iya. Iya, jadi kita mengalami waktu itu pindah-pindah bawa bayi gitu. Oh ini yang dibawa ini. Segede ini. Sekarang udah sebut gini-gini. Udah nggak begini lagi dong. Gitu. Oke. Sampai ya banyak belajar juga dari sosok opa ya, kalau di mana jadi ikut karena opa kan selalu ngomong selalu tersenyum sama orang gitu ya. Iya, Itu iya. juga jadi secara tidak langsung aku juga jadi terpengaruh. Kebawa gitu ya. Selalu begitu, Iya, selalu iya. happy. Dan Harusnya membawa aura positif lah. Matthew ini cucu pertama.
Terakhir. Terakhir buat Bangga. Oh, Jadi sampai paling kecil aja juga. kayaknya paling kecil cuma besar ya. Iya. Iya, kalau yang besar kan besar. Dan respon yang mungkin yang tadi saya bagikan itu yang sampai almarhum itu memang memposting itu kan dalam satu sosial media yang namanya televisi, itu merupakan satu rasa ekspresi yang luar biasa bisa diungkapkan oleh seorang profesor atas keberhasilan cucunya. Respon dari Matthew sendiri gimana tuh pada saat itu? Jadi sebenarnya sebelum mobil itu saya beli kan, mobil pertama itu, emang saya sering konsultasi sama gitu Opa, sebelumnya. Minta Curhat deh. jalan kira-kira terus sama kira-kira menurut Opa gimana gitu, terus dengan spend kan karena lumayan ya untuk harga mobil gitu, untuk anak muda lagi kan. Gitu, jadi terus akhirnya ya udah konsultasi, akhirnya pas itu benar-benar baru diambil, jadi foto yang di posting sama Opa itu benar-benar mobil tuh benar-benar baru unitnya diambil, langsung mampir dibawa ke Opa dan Opa langsung foto. Iya itu. Dan langsung profesor yang foto. Foto yang diupload itu adalah hasil dari foto beliau sendiri. Oke, dan saya langsung mampir tuh ke beliau karena emang gitu. Itu keren ya. Opa itu bangga banget ya. Bangga sih ngeliatnya ya. Dan dari respon yang memang ditunjukkan, yang diungkapkan oleh almarhum profesor sendiri, ada nggak sih motivasi untuk Matthew ke depannya nih untuk melakukan yang lebih baik lagi? Karena untuk menunjukkan hal yang positif itu kan nggak mesti cuma sekali aja. Karena sekarang masih ada Ibu Juli nih yang mungkin dengan keberhasilan nanti Matthew nanti akan diupload lagi kan, itu kan merupakan satu kebanggaan ya. Ada nggak sih pengen berbuat lagi? Misalkan menjadikan satu Tirta Media ini menjadi sesuatu yang lebih canggih lagi ke depannya. Itu juga sih salah satu yang pengen banget itu Tirta Media bisa berkembang jauh lebih besar lagi ya, karena emang dulu pas waktu masih kuliah gitu, pas masih kuliah itu sempat pernah ngomong ke Opa kalau pengen bantu medianya gitu ya. Dan emang karena dulu kuliah emang sedikit sibuk, tapi emang sempat coba bantu, udah sampai bantu ngeditin, sampai ajak temen untuk siaran juga pernah ke sini. Dan itu mau karena udah pernah janji, jadi pengen gedein terus gitu loh. Nah iya, karena janji itu harus ditepati. Ya. That's man. Iya, karena laki-laki kan harus pegang kan kata-katanya. Betul. Apalagi kalau misalnya udah sampai janji, nah tuh ini. Pengen bantu Tirta Media sampai besar. Oke, dan tunggu, kita lagi cut dulu. Oke, siap. Jadi kita akan menampilkan foto Matthew nih. Waduh. Pada saat yang tadi saya bilang, bagaimana respon dari almarhum Profesor Sam mengungkapkan kebanggaannya, nah itu dia tuh. Dan ada kata-katanya, apa ya kata-katanya ya? Sebentar nih. Mana tuh kata-katanya? Oke. Ini kemarin cucuku Matthew Tirta datang ke rumah, katanya mengucap syukur. Wah, dapat membeli mobil pertamanya, Great Corolla 1994, dan ekspresi kebanggaannya ini sangat luar biasa. Karena sekarang masih kuliah, namun mulai berusaha, beda banget sama yang hasil yang diberikan oleh orang tua. Walaupun mobil tahun 1994. Hashtag bangga itu harus dikejar melalui kerja keras. Dan hashtag kami juga bangga karena pelajaran hidup sudah dimengerti. Dan jadi itulah yang saya bilang, almarhum itu bangga atas apa penyampaian motivasi yang sudah beliau berikan dan kepada orang yang disampaikan dan dipraktekkan. Dan itu merupakan, makanya saya pikir ini merupakan satu ungkapan ekspresi yang luar biasa yang diungkapkan oleh almarhum profesor atas keberhasilan cucunya dan dipublish di sosial media. Gitu. Sempat kaget juga sih ternyata dipublish. Malu juga sih. Dan itu juga menjadi kebanggaan, bukan menjadi kebanggaan, menjadi cerminan kita juga harusnya ya. Bagaimana kita bisa
Pertama, faktornya mungkin kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita dengar yang sifatnya positif dan mengungkapkan sehingga menjadi realita, ya kan? Kedua, tanpa diiming-imingi, dibayang-bayangi oleh orang tua. Ya, bagaimana cara kita bisa merealisasikan apapun mimpi-mimpi kita dengan usaha sendiri, dengan kerja keras pastinya. Itu sih keren. Ya, mantap. Yang udah mandiri. Ya, itu salah satu contoh anak muda yang keren sih karena jarang anak-anak muda seperti itu ya. Dalam masa kuliah lagi ya. Iya, itu masa-masa kuliah. Bukan masa yang sudah lepas kuliah, kerja itu memang sudah wajar. Betul. Karena kuliah menyempatkan waktu berbisnis, berusaha, karena saling sharing dulu, digendong-gendong dulu. Dan hasilnya seperti ini, jadi digendong-gendongnya nggak percuma. Mungkin digendongnya biar dimotivasi kan. Ayo, nanti kuliah ya, kuliah. Ditunggu loh, Great Corona. Tapi Opa juga salah satu orang yang selalu pengen cucunya tuh pendidikannya setinggi-tingginya. Oh iya? Selalu disupport. Pasti ya? Pasti, itu makanya, dan itu saat itu kan masih kuliah ya, sampai beliau juga akhirnya pass away kan. Dimana saya tuh jadi termotivasi, saya tuh harus sampai lulus tuh. Karena emang beliau tuh sangat mendukung banget, dari cici-cici semua tuh didukung banget kalau namanya sekolah, pendidikan. Nah, itu menjadikan satu beban nggak pada saat itu? Ini bukan setelah lulus ya? Justru malah motivasi, bukan beban. Bukan ya? Karena anak-anak muda kan dulu kan, gue mau main kok disuruh kuliah sih, gue mau sekolah, gue main kok suruh sekolah sih. Jadi dimana jadi motivasi buat nepatin janji kalau harus sampai lulus. Oke. Itu bisa diputar balikan. Putar balikan sebetulnya. Karena gue emang males cuman karena gue janji, gue harus nih. Ya kan? Iya. Pasti seperti itu, karena rasa males kan pasti selalu ada. Iya, betul. Itu namanya ada bisikan negatif di belakang istilahnya. Apalagi kan masih muda, banyak godaan. Oh iya. Cuman untungnya ada janjinya itu ya, dan semua itu yang keren. Dan itu yang nanti dipegang, itu nanti yang ditulis Pak Markus nanti tanda tangan. Masih ada janjinya, masih untuk simpan terus. Itu dia. Sebenarnya intinya dari pertanyaan semuanya itu sih. Waduh. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua. Jadi, nih dari Matthew, apa sih yang bisa Matthew jiplak dari sosok almarhum Profesor Samuel sebagai anak muda? Entah semangatnya, entah kinerjanya, entah pola pikirnya. Semangatnya sih, itu semangat dan pemikirannya. Dimana, apalagi dimana kita tuh anak muda itu, dimana kita masih mencari jati diri, banyak tekanan lah di anak muda, karena kan perpindahan dari muda ke dewasa itu kan di saat-saat transisinya ini yang membentuk karakter menjadi negatif atau positif. Nah itu dimana berkat apa yang Opa dah pernah berikan gitu, jadi dimana kita tuh selalu positif, menjadi sesuatu yang hal yang positif, supaya apa yang kita dapat juga positif gitu. Oke. Jadi keuntungannya salah satu di situ ya. Kalau misalnya mencari oma-opa yang seorang pendidik, kita setidaknya bisa terarah. Betul. Dan saat transisinya itu. Betul. Dan karena janji. Iya. Karena janji. Iya. Kalau nggak janji mah, gue tuh nggak janji. Terserah gue dong. Iya, itu jadi motivasi kan. Iya. Gitu. Terus sama ya, jangan menyerah. Harus menyerah itu yang kayak tadi. Jangan menyerah. Itu poin selalu Opa juga kasih tahu untuk semua orang. Never give up. Never give up. Ya kalau emang gagal, dicoba lagi. Iya, betul. Kalau nggak ada noda nggak belajar. Iya. Tapi Opa memang gigih sih dan workaholic juga sih menurut saya. Oh, workaholic juga ya? Oh iya. Iya betul sih. Itu saya baru dapat ya workaholic ya. Terus aku sih sebagai cucunya juga ngelihat Opa tuh sebagai panutan malah. Panutan satu gitu ya. Satu keluarga ini panutan adalah Opa, benar-benar di mana dia hebat banget ya, benar-benar bisa menjadi contoh yang teladan gitu loh. Oke, ya, karena itu penting. Kalau misalnya kita nggak ada panutan, kita nggak akan suka bingung juga ya. Bingung. Lost, gitu. Jadi setidaknya kita harus bisa menjadi minimal seperti dia. Iya, dan wise-nya juga seperti dia. Terus kalau wise agak susah ya. Iya. Kalau wise itu perlu waktu sih. Perlu waktu. Ya, berdasarkan
pengalaman. Iya, Jangan terbang, ntar Iya, perlahan betul, lama-lama ya. bisa. Kan jangan terbang, ya. Kalau kita jam terbang baru sedikit, wise-nya itu agak susah ya, karena ego masih lebih Iya. mengalahkan segalanya. Sebagai panutan makanya. Janji lah. Itu lah ya. Nah, ada yang 500 juta, itu juga akan ditagih janjinya ya. Wah, iya siap. Iya. Kalau bisa ya. Iya. Oh itu tapi kan janji. Iya. Iya, laki-laki yang dipegang kan kata-kata. Janji. Itu janjinya. Dia sudah ketawa-ketawa di belakang sana sampai minum air putih. Supportifnya. Kerja sama tim. Kerja sama tim. Oke, iya. Dan pertanyaan ketiga, masih ada sekitaran 78 Wih, pertanyaan. wah. Jadi Lagi ujian ya. iya. Pertanyaan ketiga, bagaimana menurut Matthew mengenai progres kemajuan Tirta Media untuk saat ini? Ya progresnya sih ya kita masih di di tahap masih mencari jati diri ya kemarin itu karena perubahan di mana mastermind-nya adalah Opa gitu. Yep, betul. Jadi yang tahu plan-plannya segala macam itu yang benar-benar involved tuh hanya Opa dan hanya Opa doang yang tahu. Jadi di mana kita tuh bisa dibilang ya sedikit kaget memang, jadi mesti beradaptasi dulu dengan situasi yang ada gitu. Oke. Jadi emang ya masih mengulik-ulik dan sekarang sih ngelihatnya progresnya ini udah mulai kena nih berasanya nih, kita udah mulai dapat kira-kira seperti apa plan ke depannya dan bisa berkembang lebih baik Oke. lagi. Karena waktu ya, butuh waktu Pasti yang butuh menentukan. waktu, ya. Dan butuh istilahnya totalitas kerja Dari itu pasti tim semua ya. Iya, ya pasti mediasi berdasarkan teamwork ya. Jadi Dan kalau loyalitas. ya dan loyalitas, kalau misalnya itu tidak bekerja dengan baik ya kita lebih sulit untuk berkembang. totalitas ada tanpa loyalitas itu sama aja nihil. Nah, Loyalitas ada tanpa totalitas juga jadi nihil. Jadi jadi harus dua-duanya. jalan. Paksa nih. Ya, kalau dibilang maksa enggak. Ya. Cuman kalau dibilang enggak juga maksa. Karena seperti itu ya Iya. kondisinya ya. Setiap pekerjaan memang harus ada loyalitas sama Setiap totalitas. loyalitas. Dua-dua itu harus saling Support. sinergi. Kalau Iya. misalnya nggak bisa sinergi itu sama aja bohong. Betul. Iya kan? Oke, dan nggak deh, pertanyaan terakhir aja. Aduh, kirain masih 70 lagi nih. Cuman ini jawabannya harus panjang, minimal 1 minggu. Waduh. 3 kali ya. Jadi Siap penonton ya. Beli makan dulu. pertanyaan terakhir untuk Matthew, jadi harapan Matthew ke depannya untuk Tirta Media ini sendiri ke depannya seperti apa? Oke, sebenarnya sih ya berharapnya ya Tirta Media bisa terus berdiri ya, lebih tepatnya bisa terus berkembang sampai sesuai apa yang mau Prof Sam inginkan gitu. Bisa menjadi lebih besar. Sama bisa menjadi banyak berkat untuk orang lain ya, bisa banyak menginspirasi orang lain dan menghibur orang lain. Itu sih emang tujuan media ini sejak awal dari Opa dirikan, dari Prof Sam dirikan, itu tujuan untuk menginspirasi Yap. dan menghibur orang-orang semua gitu. Iya, karena penyampaian dari satu motivasi itu kalau misalnya bisa tersebar secara menyeluruh itu hanya media yang bisa. Iya, Ya betul. kan? Dan apabila itu bisa diaplikasikan oleh semua orang yang mendengarkan, itu akan membuat suatu pemerintahan atau suatu negara menjadi lebih baik ya, seperti yang tadi. Jadi ya, dengan orang motivasi jadi lebih itu. positif lagi ya. Betul, Iya. dan menjadi lebih positif dan lebih menjadi berkat juga. Iya. Positive thinking ya penting Iya, sekali ya. itu Jadi penting. menghadapi Jiwa masalah sosial itu harus ya. sudah positif gitu Iya. ya, jangan langsung down negatif gitu. Betul sekali. Oke, dan terima kasih banyak. Terima kasih. Matthew. Jadi banyak sekali hal yang sudah kita dapatkan di hari ini, sobat pendengar. Jadi saya kembali membacakan satu narasi untuk sobat Tirta Televisi. Jadi berkat kegigihan dan kerja keras dari pribadi yang tangguh, almarhum Profesor Dr. Samuel Tirta Miharja, Tirta Media Televisi dan Radio, stasiun saat ini ada dan mengudara untuk memberikan hiburan, informasi, serta edukasi bagi kita semua.
Dan semoga Tirta Media, televisi dan radio tetap dapat memotivasi kita semua agar lebih giat untuk menjalani kehidupan dengan karya-karya dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan untuk segmen selanjutnya, kita sudah di penghujung acara nih. Jadi kita akan coba menanyakan kembali kepada tamu-tamu istimewa kita hari ini tentang statement closingnya aja nih. Ya mungkin dari Pak Markus boleh langsung empat-empatnya. Jadi masing-masing kita meminta statement closing terakhir untuk Tirta Media ke depannya. Silakan dari Pak Markus dulu. Ya, jadi saya harap untuk para pemirsa dan pendengar untuk terus mensupport kita juga dan supaya kita dapat berkembang bersama-sama gitu ya. Jadi dan kita dapat menjadi berkat bagi semua pendengar dan pemirsa kita. Mungkin itu saja dulu dari saya. Silakan Ibu Juli. Dan jangan lupa bahwa selalu ada Tuhan yang menolong kita di dalam segala perkara yang kita jalankan. Mohon bimbingannya selalu. Oke. Dan silakan Ibu Evelyn. Jangan lupa never give up. Never give up. Wah, itu dia. Itu kata kuncinya. Never give up. Dan yang muda yang bergairah. Ya, tanpa support kalian semua para nonton kita nggak bisa sebesar ini. Jadi terus support supaya bisa lebih berkembang lagi Tirta Medianya. Udah sih itu aja, cuma perlu support aja. Oke. Biar kita lebih semangat lagi. Jadi tetap kita harapkan pemirsa Tirta Televisi semua agar Tirta Media ini tetap bisa memberikan yang terbaik ya untuk semua pemirsa dan pendengar dari Tirta Media, Tirta Televisi dan Tirta Radio. Dan saat ini kita sudah di segmen terakhir program Bisik edisi In Memoriam of Profesor Dr. Samuel Tirta Miharja, MSc. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada tamu spesial yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Ada Pak Markus Tirta Miharja, Ibu Juli, Ibu Evelyn, dan Matthew. Terima kasih atas kehadirannya. Dan sebelum kita akhiri program Bisik edisi kali ini, kita juga akan berbagi nih. Jadi Mike juga ada sedikit quote. Sebenarnya quote ini sedikit Mike ambil rangkum dari perkataan dari almarhum Pak Prof. John Mike menjadikan satu lagi. Jadi jangan menyerah, tetap jalani yang terbaik selama kita masih diberikan kesempatan. Karena setiap keberhasilan akan menjadi nyata saat kita bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Dan saat ini di dalam event ini peringatan 2 tahun pas kepergian Profesor Dr. Samuel Tirta Miharja, kita tetap berharap agar Tirta Media lebih maju lagi ke depannya, lebih tetap bisa memberkati setiap pemirsa dan pendengar dari Tirta Media, dan besar harapan kita agar Tirta Media tetap bisa melangkah ke depannya dengan lebih baik lagi. Oke, saya Mike Monika. Sampai jumpa dalam program Bisik, bincang seputar musik dan komunitas di edisi berikutnya. Bye-bye. And now, please welcome Tulus.
merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Suaranya teman-teman, go! Manusia begitu jiwa-jiwa yang kuat, begitu manusia kuat, begitu jiwa-jiwa yang kuat, begitu kau bisa hitamkan putih, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalan, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, ku kita jiwa-jiwa yang kuat, ku kita manusia kuat, ku kita jiwa-jiwa yang kuat, ku kita. Manusia kuat, jiwa-jiwa yang kuat, manusia kuat, jiwa-jiwa yang kuat, manusia kuat, kita jiwa-jiwa yang kuat, kita manusia kuat, kita jiwa-jiwa yang kuat. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku.